hati orang yang beriman itu dia tenang. Bidzikrillah, dengan bidzikir pada Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah dengan berzikir atau menyebut dan mengingat Allah, hati orang-orang beriman tadi itu tenang. Ya. Begitu. Jadi solusinya berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan ya, bincang-bincang dengan ulama Kota Depok, dan pada kali ini ada satu tema yang cukup menarik, yaitu fenomena spiritualitas modern dalam mencari ketenangan. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Rifai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Sehat ya? Sehat ya Pak Kiai ya? Masya Allah. Alhamdulillah nih. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Cilodong. Ya, dan insya Allah pada kali ini tema ini sering sekali kita dapatkan Pak Kiai ya. Kita akan dengarkan pemirsa pemaparan dari Kiai Haji Dr. Ahmad Rifai tentang fenomena spiritualitas apa saja di zaman modern ini yang terkadang umat itu dengan alasan mencari ketenangan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan bisa ngaji bincang bersama di sini. Ya, alhamdulillah. Tema kita yaitu fenomena spiritualitas modern. Jadi kita sederhanakan untuk masyarakat kita supaya gampang satu topik ya. Jadi fenomena itu kita bicara definisi dulu. Iya. Fenomena itu apa sih gitu? Masyarakat kita itu kalau bahasa yang gitu itu puyeng. Fenomena itu yang dapat kita pahami adalah gejala ataupun suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang bisa diterjemati nampak gitu. Kalau bahasa orang Depok kelihatan, oke ya. Bahkan kadang-kadang menjadi viral karena keanehannya atau terkesan beda gitu ya Pak Kiai. Gitunya. Jadi fenomena gitu ya. Fenomena. Ya. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah upaya mencari ketenangan. Jadi batinnya kurang tenang. Dalam bahasa Arabnya ruhaniyah. Ya gitu. Jadi ketenangannya dia mencari ketenangan. Kata-kata modern ya kekinian orang sekarang atau orang sekarang itu kita bisa melihat gejala-gejala ataupun kejadian-kejadian yang terjadi, orang berupaya untuk mencari ketenangan. Karena memang pada akhir-akhir ini, terutama di era digital ini kan tuntutan manusia untuk bisa survive ya di era persaingan yang seperti ini kan luar biasa Pak Kiai. Makanya terkadang alasan ketenangan ini, mencari ketenangan ini yang akhirnya menjadi mereka mengikuti fenomena seperti ini. Baik, berarti kita untuk pembahasan ini kita kasih pertanyaan dulu topik. Mengapa orang mencari ketenangan? Betul Pak Kiai. Yang kedua, fenomena apa yang sekarang ini orang berupaya untuk mencari ketenangan, di mana Islam tidak memiliki tidak berbasis kepada syariah ataupun ajaran agama. Jadi dia ngikutin yang penting nanti tidak yang gejala-gejalanya. Yang ketiga, bagaimana Islam memberikan solusi? Tiga pertanyaan inilah yang bincang-bincang kita ngobrol ini biar mendapatkan makna yang sebaiknya. Mengapa? Itu mengapa tuh Pak Kiai? Kalau orang sana lima ada. Kenapa orang mencari ini? Ya bahas anas al-mutma'inah. Nah,
begitu. Jadi pertama kita lihat dari sisi kesibukan ya, dari sisi kondisi masyarakat sendiri atau orang itu sendiri menghadapi kondisi sekarang ini. Pertama mereka sibuk dengan rutinitas kesibukan yang luar biasa, mengakses gampang budaya dan sebagainya, menjelajah dunia maya. Hasilnya kata orang Depok puyeng dia, pusing, jalannya pusing. Akhirnya mencari healing. Itu healingnya nanti sesuai dengan bimbingan agama atau tidak, gitu kan. Nantinya kita bahas yang kedua nanti itu. Jadi yang kedua, yang selanjutnya yaitu mereka ini di samping kesibukan tadi, mereka mendapatkan atau berjumpa dengan tekanan-tekanan, jadi stres, galau kata anak sekarang. Jadi galau, stres. Jadi kesetresan ini banyak tadi, yaitu tekanan-tekanan, bisa jadi tekanan ekonomi. Nah, sekarang kondisi seperti ini BBM, jangan disalahin Iran sama Irak aja ya. Selat Hormuz. Jadi kemudian tekanan sosial, gejolak ekonomi, kondisi global ya pakai. Akhirnya mencari ketenangan. Betul. Ketenangan. Di samping itu, yang selanjutnya adalah tidak memiliki ataupun kurang memahami makna hidup. Betul. Enggak punya tujuan hidup dia. Jadi tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Agama ya, tapi jadi pemahamannya tadi makna hidupnya tidak ada. Apa sih makna hidup? Dia tidak memiliki makna hidup. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya yang menjadi tekanan kita, pertanyaan yang kedua. Bagaimana masyarakat sekarang ini itu dia mencari ketenangan dengan cara yang benar, sesuai syariat agama. Kita angkat dulu cara yang ini dulu, yang umum dulu. Yang Islam ini, kata Islam hadza yukhalifu. Jadi yukhalifu at-tauhid. Jadi melanggar atau berselisih dengan ajaran agama. Contoh, ada sekurang-kurangnya saya menyampaikan 3 contoh. Satu, meditasi. Yang kita anggaplah yang tidak mendapat bimbingan wahyu ya. Dia meditasinya dengan menyebut energi alam. Dia memanggil energi kosmik namanya. Memanggil kekuatan alam. Dia berdiri mungkin di tempat yang indah, di gunung ataupun di setu. Bagi kita mungkin di Solokan kali ya. Bahkan ada juga yang di tempat-tempat angker pakai di gua dan lain sebagainya. Dia meditasi. Yang jadi persoalannya adalah dia menyeru begini, aku bersatu dengan alam. Itu kata-kata itu tuh. Betul. Aku bersatu dengan alam. Saya lihat di TV. Gitu ya pakai. Gitu. Saya menyatu dengan alam. Aku memanggil energi alam. Di mana sisi kesalahannya? Yukhalifu tauhid. Ini berselisih dengan tauhid. Beda dengan agama Islam yang kita anutan, kita jalani sekarang. Memanggil itu mestinya ketahui kita kan sudah beribadah kepada Allah, kata surah Al-Fatihah. Iya karena budua, iya karena nasta'in kepada gitu. Jadi kata-kata itu sedianya yang bagus itu ketika dia bahasa kita bersemedi ya. Bersemedi. Meditasi. Semedi. Dia dapat segitu. Namun menyebut tadi, misalkan zikir, subhanallah, masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, pada zikir yang lainnya. Merasakan keagungan Allah. Aku menyatu dengan alam, kata-kata itu. Itu. Apa tujuannya? Mengeluarkan suara, jadi tenang. Ini ya meditasi kekinian yang tidak mendapatkan bimbingan wahyu. Betul. Yang kedua, yoga gerakan yang
terverifikasi oleh MUI ada gerakan-gerakan yang ada unsur menggunakan ritual agama lain. Gerakan-gerakannya. Ini kan yoga itu kalau di India kuno itu ada gerakan-gerakan untuk manggil dewa. Oh, iya betul. Menyatu dengan dewa, menyatu dengan Tuhan. Ada gerakan khusus. Maka MUI Pusat nomor 3 tahun 2009 larang ini. Ada fatwa nomor 3 2009. Iya. Nah, itu jadi yoga yang tadi itu ada unsur-unsur gerakan-gerakan. Ada gerakan tuh menyatu. Gerakan gini ada cekpur begini. Gerakan-gerakan memanggil roh, arwah. Ya, gitu. Jadi menganggap ada kekuatan yang selain Allah gitu Pak Kiai ya. Kalau yoga yang niatannya kalau dalam Menteri Kesehatan, dalam kesehatan itu untuk olahraga, relaksasi, betul. Otot-otot jangan tegang, membangun keseimbangan. Nah, ini dibolehkan ya Pak Kiai ya. Asal jangan unsur-unsur yang tadi ya. Iya, unsur-unsur tadi itu unsur gerakan lihat tuh, ada guduknya. Hasil kajian fatwa MUI Pusat itu ada kajian gerakan-gerakan memanggil. Katanya ada yang memanggil ruh, menyatu dengan alam, Allah. Gitu. Memanggil penguasa alam, penguasa gunung. Jadi ada yoga yang ada gerak-gerakan itu ya. Ada yang memang itu diverifikasi itu terindikasi gerakan-gerakan dari agama lain. Tentu ya. Baik. Agama lain. Baik. Yang ketiga, minimal kita 3 untuk contoh ini. 3 ini adalah membuka cakra. Membuka cakra. Cakra itu sumber energi. Biasanya orang ini konsultasi dengan paranormal. Oh, begitu ya. Kalau bahasa orang Depok kahin. Dukun ya Pak Haji ya. Ganti lagi orang pinter. Iya. Biar lebih halus pakai. Padahal dukun-dukun juga ya pakai ya. Kemudian dia dia bilang, "Oh, ini Anda ini harus diaktifkan ini cakranya ini." Iya. Kemudian, Anda ini saudara ini aura negatifnya banyak. Ini lebih cocok nih betonnya apa segala macam. Iya, kita sering sekali itu mendapatkan hal seperti itu Pak Kiai ya. Itu mencari ketenangan begitu. Jadi dia yang mau banyak lah itu. Jadi melibatkan pihak lain ya Pak Kiai ya. Begitu. Jadi melibatkan pihak lain yang unik itu aura Anda ini negatif ini. Jadinya bawaannya nggak tenang. Wah, gitu. Bisnis juga nggak lancar. Bisnis lancar artinya. Pada dia pusing karena BBM naik. Iya, bisa jadi tekanan ekonomi. Ya, itu kerjaan kahin namanya, paranormal. Kalau bagus paranormal mah. Dukun pakai. Dukun. Kata orang Depok mah. Iya, betul. Hati-hati harus kita waspadai ya hal-hal semacam ini pakai ya. Lalu ini bahasan selanjutnya yang mungkin pertanyaan saya itu apa solusi Islam? Nah, solusinya bagaimana Pak Kiai? Karena tadi apa yang Pak Kiai sampaikan, kita nih Pak Kiai ya sebagai umat untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak Kiai. Baik, ini solusi ya. Lagi-lagi solusi itu diberikan artinya untuk mencari ketenangan harus ada bimbingan wahyu. Quran, ya, bimbingan dari Rasulullah, bimbingan ilahiyah ya. Jadi contoh dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang sangat terkenal ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu. Jadi hati orang yang beriman itu dia tenang. Bidzikrillah dengan bidzikir para Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah dengan berzikir atau menyebut dan mengingat Allah, hati orang-orang beriman tadi itu tenang. Begitu. Jadi solusinya berzikir. Kata Syekh Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, "Innallaha lam yaj'al at-tuma'nina fi ghairi dzikrillah."
Jadi Allah nggak menjadikan, Allah tidak menjadikan ketenangan itu selain menyebut nama Allah. Artinya, kalau bukan kata orang Depok nih ya, kalau bukan zikir menyebut Allah, mengingat Allah, agak bakal tenang. Ya, ketenangan yang semu sebenarnya Pak. Ya, gitu. Itu kata Syekh Qurtubi. Masya Allah. Jadi tenang. Ya, karena tadi itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya, zikir, beragam zikir. Ya. Mulai dari kita sholat, baca Quran, zikir yang lain, termasuk berselawat di dalamnya itu. Mengapa orang yang sudah baca Quran, zikir juga banyak, tapi kok nggak tenang? Takut menghadapi masa depan. Bagaimana masa depan bingung. Iya. Kenapa? Karena dalam berzikir belum menghadirkan Allah di pada dirinya. Dan kedua tidak ikhlas. Iya. Orang banyak zikir, baca Quran. Iya. Gelisah. Kan habis sholat. Iya, padahal habis sholat pakai. Ada zikir. Bahkan setelah mengikuti majelis zikir itu karena tidak menghadirkan hati. Allah di sini. Tidak menghadirkan Allah ketika proses zikir, sholat, dan mungkin juga sholawat pakai ya. Zikir bentuknya kan ada dengan lisan, gitu ya. Ada zikir di hati, ada zikir dengan sirri. Contoh tadi kita bilang, ya kalau orang tasawuf kita sufi gini, ketika napas itu titipan Allah, dia mau Allah. Benar mau lepas ya, Allah. Jadi akhirnya dia bergerak sendiri tuh, Allah. Dia makan, tetap hatinya Allah. Jadi senantiasa terjaga dengan zikir. Iya, zikir sirri namanya. Zikir sirri. Ya kalau khofi ada khofi sih ya, nggak bersuara. Tapi mulutnya masih bergerak. Subhanallah. Tapi kalau udah dilatih, hati udah ngomong Allah. Setiap napas udah Allah. Itu. Jadi harus menghadirkan Allah dalam hati. Kedua ikhlas. Kalau tidak, walaupun baca Qur'annya mantep, apalagi nggak ngerti maknanya, goyang. Goyang, apa bahasa Depok goyang? Kagak ngerti. Baik, pemirsa podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu Pak Kiai. Dan kalau boleh saya simpulkan, kebanyakan orang-orang sekarang mencari spiritualitas modern yang tujuannya adalah mencari ketenangan. Dan juga tentunya yang tidak kalah penting ada dengan keikhlasan. Sehingga apa yang kita lafazkan, apa yang kita zikirkan benar-benar sampai ke hati yang paling dalam. Dan insya Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, maka hati kita akan tenang. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Sekali lagi, mudah-mudahan kajian ataupun bincang-bincang kita itu mendapatkan manfaat untuk umat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.